Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang managing files. Nah, di sini ada beberapa materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama, ada struktur directory pada Linux. Yang kedua, ada navigasi path. Yang ketiga, ada absolute vs relative path. Yang keempat, ada special character. Yang kelima, Anda membuat file dengan touch. Yang keenam, ada perintah ls advance. Yang ketujuh, membuat directory dengan mkdir. Yang kedelapan, perintah cp. Yang kesembilan, perintah mv. Yang kesepuluh, perintah rm. Yuk langsung saja kita tonton dengan seksama. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu struktur directory pada Linux. Jadi untuk pertama-tama kita harus mengenali directory atau file-file yang terdapat pada Linux. Nah, yang paling atas ini terdapat slash atau root. Jadi, root merupakan user dengan hak paling tinggi yang mana dia bisa melakukan apa saja kepada semua direktori karena semua direktori itu berada di bawah root. Nah, jadi bisa dibilang root ini adalah ketuanya. Jadi, dia bisa melakukan apa saja kepada direktori yang ada di bawah dia karena tidak ada lagi direktori di atas root pada Linux. Nah, untuk basic kita perlu paham tentang home dan USR. USR merupakan file atau direktori dengan yang digunakan untuk menyimpan semua instalasi aplikasi. Nah, kalau di Windows itu USR sama seperti program files ya teman-teman. Saya akan coba buka file. Nah, ini saya akan coba buka files. Lalu saya akan pilih local disk C. Nah, di sini terdapat program files yang mana ini digunakan untuk menyimpan seluruh penginstalan aplikasi. Jadi ketika kita menginstal aplikasi, dia akan diletakkan di program files ya teman-teman. Nah, lalu yang kedua ada home. Nah, home ini merupakan direktori pada setiap user yang ada pada Linux. Nah, jadi ketika kita masuk ke home directory itu, nanti akan membetulkan setiap user yang ada pada Linux. Nah, karena sebelumnya kita menginstal Linux desktop pada Debian, Linux desktop ataupun Linux server, kita baru memiliki satu user, misalnya saya usernya Nadia. Berarti ketika saya buka home itu hanya ada satu user, yaitu Nadia. Nah, ada lagi yaitu directory etc. Cuman tidak ada di gambar ini. etc digunakan untuk menyimpan seluruh konfigurasi server pada Linux. Nah, jadi ketika kita membangun sebuah web server atau membangun sebuah file server pada Linux, itu nanti semua konfigurasinya akan ada pada directory etc. Nah, jadi nanti ketika kita mengkonfigurasi sebuah server pada Linux kita akan lebih sering bermain ke directory etc. Nah, sekarang saya akan login ke Debian. Sekarang saya akan full screen-kan saja. Nah, saya akan masuk ke file. Nah, di sini ketika kita buka file itu defaultnya akan langsung ke directory home ya teman-teman, yang mana terdapat direktori-direktori lainnya. Nah, untuk melihat user pada directory home itu, kita harus masuk terlebih dahulu ke file directory root. Nah, caranya kita ke other locations. Lalu di sini terdapat slash, karena lambang dari root sendiri itu slash. Lalu kita klik saja. Nah, di sini ada banyak sekali file-file yang penting yang akan kita pelajari. Ada bin, boot, dev. Ini etc untuk menyimpan seluruh konfigurasi dan terdapat juga directory home. Nah, ini ketika saya klik ini memunculkan nama user saya yaitu Nadia. Nah, ketika saya membuat user baru, contohnya seperti user test pada Linux, maka dia akan menunjukkan user test juga di sini ya teman-teman. Nah, jadi seluruh home directory pada user itu sama, satu saja.
Nah, di sini kita juga bisa mengecek parent directory dengan mengklik titik 3 di sini. Lalu pilih property. Di sini belum ada parent directory-nya karena saya belum masuk ke directory manapun. Nah, ini saya akan coba masuk ke home. Lalu klik titik 3 ini, lalu pilih properties. Nah, parent folder-nya adalah slash atau root. Home-nya tidak kelihatan karena home bukan parent folder saya sekarang ya teman-teman. Karena saya sekarang berada di directory home, sedangkan ini hanya memperlihatkan parent folder atau folder yang berada di atas kita. Nah, untuk melihat directory home pada parameter per folder seperti ini, kita harus masuk lagi ke dalam directory yang ada pada home. Ini, lalu klik titik 3, lalu property. Nah, di sini terlihat bahwa parent foldernya atau folder di atas folder Nadia ini adalah home. Nah, berarti karena saya sekarang berada di Nadia, maka saya berada di home/Nadia. Oke, sekarang kita menuju ke materi yang kedua, yaitu navigating path, yang mana kita akan mempelajari tentang basic command atau perintah dasar yang sangat sering digunakan pada Linux. Nah, kita akan mempelajari perintah dasar dulu dengan perintah cd. Ketika sedang menggunakan CLI dan ingin masuk ke dalam directory, itu kita bisa menggunakan cd. Jadi kalau misalnya nih di file biasa itu kita tinggal klik-klik saja. Misalnya kita ingin masuk ke directory home, itu kita tinggal klik home. Kalau mau masuk ke directory bin, itu kita klik saja. Tetapi misalkan kita di CLI, itu harus menggunakan cd. Kalau mau masuk ke home, cd home. Kalau mau masuk bin, cd bin. Dan juga terdapat pwd. Nah, yang mana ini digunakan untuk melihat directory sekarang. Nah, jadi semisal kita masuk ke dalam /etc/bin, misal lalu kita sudah 1-2 jam meninggalkan Linux kita, lalu kita buka Linux kita lagi dan kita ingin melihat sekarang sedang berada di folder mana, kita bisa gunakan pwd yang mana nanti akan menampilkan bahwa kita sedang berada di etc/bin. Lalu terdapat perintah ls untuk melihat isi dari setiap directory. Jadi kita bisa melihat file-file apa saja yang terdapat pada suatu directory. Misal saya ingin melihat file apa saja yang ada pada directory home, itu bisa menggunakan perintah ls. Jadi ls/home dia akan memperlihatkan seluruh file yang ada pada home. Nah, kita coba. Ketika kita menggunakan file itu, defaultnya langsung menampilkan directory home ya teman-teman. Dan juga dengan CLI dia akan langsung masuk ke dalam home. Jadi tanda bahwa kita sedang berada di home itu ada tanda seperti ini ya teman-teman. Nah, cara kita akan masuk ke dalam root, jika default kita masuk saja ke other locations, lalu klik saja. Sedangkan kalau misalkan di CLI, kita harus menggunakan perintah su. Lalu masukkan password yang sudah kita buat pada proses instalasi. Di sini kita ingin masuk ke dalam home directory-nya root pada folder root yang ini ya teman-teman. Nah, jika di file biasa itu diklik saja, namun harus masukkan sandi ya teman-teman. Oke, kalau misalkan di CLI itu kita bisa masukkan perintah cd/root. Lalu kita enter. Nah, sekarang kita sedang berada di directory root. Cara melihatnya itu kita bisa menggunakan perintah pwd. Oke. Ini menandakan bahwa kita sedang berada di directory root. Lalu kita bisa menggunakan perintah ls untuk melihat file apa saja yang ada pada /root ini ya teman-teman. Oke. Karena foldernya empty, maka pada folder root ini tidak ada apa-apa, maka ketika saya ls itu tidak akan memperlihatkan apapun. Nah, sekarang saya akan coba masuk ke directory home, cd/home, enter.
Nah, sekarang saya berada di home. Ketika saya pwd, maka saya ada di directory home. Nah, ketika saya ls, itu dia akan menampilkan folder Nadia. Jadi ini kita coba pastikan melalui file. Ini keluar dulu. Lalu saya masuk ke directory home. Ini betul dia akan menampilkan directory Nadia. Nah, jika saya masuk ke dalam root lagi, bukan perintah cd/download. Oke, lalu saya ls. Nah, kalau di file di dalam root itu terdapat banyak file seperti ini. Ada bin, boot, dev, etc, home. Nah, kita akan pastikan di file juga. Nah, ini sama ya teman-teman, ada bin, boot, dev, etc, home, dan lain-lain. Nah, jadi ketika kita ingin masuk ke directory run, itu kita harus menggunakan perintah cd/run. Kita enter. Lalu jika kita ingin melihat kita sedang di mana, kita bisa pwd enter. Lalu kita berada di directory run. Nah, lalu untuk melihat apa saja filenya, itu dengan ls. Nah, ini sama ya teman-teman, ada banyak filenya, ada Alpha Daemon, console setup, dan lain-lain. Kita ke materi yang ketiga, yaitu absolute path vs relative path. Nah, absolute path ini merupakan perintah yang memasukkan nama direktori dengan mengawalinya dengan slash. Nah, jadi ketika kita masuk ke dalam suatu direktori, itu kita harus mengawali dengan slash ya teman-teman. Nah, sedangkan relatif itu tidak diawali dengan slash. Nah, contohnya ini saya sedang berada di direktori home. Nah, ketika saya ingin masuk ke dalam direktori bin atau lib, itu saya harus mengawali perintahnya dengan lambang root atau slash, yang mana ketika saya berada di home, saya ingin masuk ke direktori bin, saya harus masukkan perintahnya cd/bin, karena direktori bin atau lib ini terhalang oleh user. Jadi membutuhkan command root untuk langsung lompat ke direktori bin. Berbeda ketika saya sedang berada di direktori user atau UCR dan ingin masuk ke dalam bin atau lib, itu saya tidak membutuhkan absolute path atau mengawalinya dengan slash atau root. Nah, jadi ketika saya sedang berada di UCR, lalu saya ingin masuk ke dalam lib, maka saya cukup masukkan perintah dengan cd lib. Ini saya coba ls. Nah, ini sama ya teman-teman, terdapat desktop, dokumen, downloads, dan lain-lain. Nah, sekarang saya akan masuk ke directory root dengan other collocations, lalu klik slash. Begitu juga dengan CLI-nya, saya masuk ke root dengan perintah su. Lalu saya masuk ke cd, masuk ke directory slash cd slash. Nah, sekarang saya akan mempraktekkan absolute path terlebih dahulu. Saya akan masuk ke dalam folder etc. Nah, saya akan masuk ke dalam apac2. Persyaratan masuk ke dalam apac ini, itu kita harus berada di etc terlebih dahulu ya teman-teman. Saya akan mencoba langsung masuk ke dalam apac melalui direktori di CLI dengan menggunakan absolute path, itu dengan mengawalinya dengan slash, yaitu cd /etc /apac2. Oke, saya sudah masuk ke dalam direktori apac dengan memasukkan perintah pwd. Ini menandakan bahwa di mana direktori kita sekarang. Nah, kita masuk lagi ke dalam root.
Nah, kita akan masuk ke dalam APC2 tanpa menggunakan absolute path dengan masukkan perintah cd APC2. Nah, ini tidak bisa ya teman-teman. Jadi perintah dengan tidak menggunakan slash itu disebut dengan relative path, dan untuk menggunakan relative path itu kita harus masuk ke dalam folder etc-nya terlebih dahulu. Masukkan perintah cd etc tanpa menggunakan slash, ini yang disebut relative path. Oke. Lalu baru kita bisa masuk ke dalam APC2, cd APC2. Nah, ini tidak perlu menggunakan slash saat masuk ke dalam APC2 karena kita menggunakan relative path ya teman-teman. Persyaratan relative path itu kita tidak boleh lompat. Jadi, contoh kita ingin masuk ke dalam bin. Nah, kita ingin menggunakan relative path, itu kita harus berada di user atau UCR terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, langsung saja kita ke materi yang keempat, yaitu special character. Di sini ada lambang lengkung ya teman-teman. Nah, karakter ini ada di sebelah angka 1 kalau di keyboard laptop, yang mana ini menandakan bahwa kita sedang berada di home directory. Nah, untuk mengeceknya kita bisa menggunakan karakter pwd, dan ini saya berada di home Nadia. Nah, lalu saya akan coba masuk ke dalam root. Nah, saya sudah masuk di /home/Nadia. Kenapa tidak ada lambang lengkungnya, sedangkan itu melambangkan kita sedang berada di home directory. Nah, home directory root itu bukanlah pada /home/user ya teman-teman, namun home directory root itu berada pada directory bernama root seperti ini, cd/root. Nah, seperti ini. Ini sudah muncul lengkungnya, yang mana ini menandakan bahwa kita sedang berada di home directory, dan home directory-nya root itu pada directory dengan nama root. Jadi bukan pada directory pada nama home. Oke. Nah, saya akan keluar dari root. Nah, lalu yang kedua terdapat karakter $, yang mana ini melambangkan bahwa kita sedang berada di hak user. Kita memiliki hak akses user pada CLI-nya. Jadi ketika kita di lambang $, seperti ini, itu kita tidak memiliki hak akses yang penuh karena kita pada hak akses user biasa. Nah, lalu terdapat lambang pagar. Kita masuk ke root dulu. Nah, di sini terdapat lambang pagar. Ini merupakan lambang pada root. Nah, di sini terdapat lambang pagar yang mana ini menandakan hak akses root. Jadi, kita bisa melakukan apapun pada Linux kita ya, teman-teman. Jadi, selama CLI-nya kita memiliki pagar, itu berarti kita sedang berada pada root. Nah, lalu terdapat titik seperti ini. Ini melambangkan directory yang sekarang. Nah, jadi ketika kita ls titik, itu berarti saya meminta untuk memperlihatkan file pada directory yang sekarang ya teman-teman. Nah, ini akan menunjukkan isi file directory yang sekarang. Nah, kita masuk ke root lagi. Nah, lalu saya akan masuk ke dalam slash. Nah, ini saya akan coba ls titik. Berarti saya meminta untuk melihatkan seluruh file yang ada pada directory yang sekarang, yaitu directory slash. Nah, lalu saya akan coba masuk ke dalam cd etc. Oke, lalu terdapat juga lambang .2. Ini terdapat yang mana ini melambangkan bahwa directory parent atau directory sebelumnya etc ini yaitu directory slash. Lalu saya akan coba masuk ke dalam directory yang ada pada etc lagi. Saya coba ls. Lalu saya akan masuk ke dalam directory apache.
saya pwd. Sekarang saya berada di Apache 2, yang mana parent directory Apache 2 ini adalah etc. Nah, ketika saya cd .2, ini berarti kita masuk ke dalam parent directory, jadi kita masuk ke dalam etc. Nah, jadi etc ini merupakan parent directory-nya Apache 2. Nah, ini saya kembali ke parent directory. Kemudian saya akan masuk ke dalam Apache 2 lagi ya teman-teman. Nah, lalu bisa juga saya menggunakan ls.2 untuk melihat parent directory atau file-file yang ada pada parent directory. Maksudnya adalah saya ingin melihat file yang ada pada etc atau parent directory-nya Apache. Oke, seperti ini. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang kelima, yaitu membuat file dengan tout. Nah, kita akan membuat beberapa file dengan perintah tout. Nah, di sini saya sedang berada di home directory, lalu saya ingin melihat file atau directory apa saja di home directory ini. Saya perintah ls. Nah, ini saya tidak ada file baru karena saya belum pernah membuatnya. Langsung saja kita coba buat. Saya coba buat tout2323.txt. Kita enter, dan dia akan otomatis langsung terbuat. Nah, ini akan saya coba ls. Nah, ini sudah ada ya teman-teman, yang file yang tadi saya buat. Dan di tampilan file juga sudah langsung muncul, dia langsung sinkron ya teman-teman. Kita juga bisa menggunakan perintah dengan menggunakan absolute. Saya akan mencoba membuat file folder dokumen tanpa masuk ke dalam dokumen. Nah, saya akan membuatnya melalui home directory biasa. Kita masukkan perintah tout dokumen, lalu masukkan file apa yang ingin kalian buat ya teman-teman. Misalnya d.txt, lalu enter. Nah, maka secara otomatis di direktori dokumen langsung terbuat. Kita coba buka di file dokumennya. Ini sudah ada langsung ya teman-teman. Saya akan coba lagi ya, misal tout dokumen e.txt, lalu kita enter. Nah, ini juga sudah langsung terbuat. Dan itu jika menggunakan absolute path ya teman-teman. Ini saya akan move trace semuanya saja. Move to trace. Nah, saya akan coba ls dokumen. Kita bisa tap saja. Oke. Nah, ini sudah tidak ada ya teman-teman. Nah, sekarang kita menuju materi yang ke-6, yaitu perintah ls advance. Seperti yang kita ketahui, ls merupakan perintah yang kita gunakan untuk melihat suatu direktori. Kalau ls advance itu memperlihatkan lebih detail dibandingkan perintah ls biasa. Saya sedang berada di home directory biasa. Secara default, itu terminal akan memunculkan kita di home directory terlebih dahulu. Nah, di sini saya coba ls biasa. Maka dia akan menampilkan file yang sudah saya buat, yaitu 2323.txt dan juga direktori default lainnya. Nah, terdapat perintah ls lain yang bisa kita lihat lebih detailnya, yaitu ls -a. Nah, jadi ini itu digunakan untuk melihat direktori yang tersembunyi, jadi hidden directory. Itu jadi ketika kita menggunakan ls saja, maka dia hanya memperlihatkan direktori biasa yang tersembunyi tidak diperlihatkan.
Maka dengan min A ini dia akan memperlihatkan direktori atau file yang tersembunyi dan tanda bahwa file atau direktori yang tersembunyi itu diawali dengan titik seperti ini. Nah, itu jika kita menggunakan ls min A ya teman-teman. Ada lagi ls min L. Nah, ini digunakan untuk melihat direktori dari setiap file atau setiap direktori. Nah, jadi dr wxr strip xr, dan ini ada nama usernya juga, ini juga ada tanggalnya. Nah, ini kalau September 16.51 itu tanggal terakhir diakses atau terakhir dibuat dokumen tersebut. Nah, jadi karena pertama kali dokumen atau direktori desktop ini dibuat pada tanggal 5 September, jadi jika saya tidak membuka apa-apa, maka dia tidak akan update. Nah, sedangkan yang dokumen, yang mana dokumen ini terbuatnya sama pada tanggal 5 September, karena saya sudah mengakses dokumen, jadi dia update tanggal 28 September. Nah, karena sekarang pada tanggal 28 September, saya sudah mengakses direktori dokumen, begitu juga dengan yang lainnya, kita juga bisa menggabungkan perintah tersebut, yaitu ls min la, untuk melihat hidden interface atau dan juga melihat hidden file atau hidden directory. Nah, jadi ini yang awalnya titik ini adalah file tersembunyi atau file hidden ya teman-teman. Oke, langsung saja kita ke materi yang ketujuh, yaitu membuat file dengan mkdir. Nah, di sini saya sedang di home directory. Saya ls hanya ada direktori default. Nah, di sini saya akan mencoba membuat direktori baru, yaitu dengan perintah mkdir. Lalu namanya saya akan berikan nama direct new. Lalu kita enter. Nah, lalu kita coba ls. Nah, jadi folder kita atau direktori kita itu sudah terbuat. Nah, lalu kita bisa masuk ke dalam direktorinya. Nah, kalau misalkan di file biasa itu kita nggak bisa masuk. Nah, di sini saya akan masuk ke cd 2323.txt. Nah, ini tidak bisa. Namun ketika kita membuat satu file ataupun direktori dengan mkdir, baru bisa masuk ke dalam direktori, yaitu cd direct new / lalu enter. Nah, sekarang saya sudah berada di direktori yang saya buat, dan ini masih kosong ya teman-teman. Ketika saya ls tidak ada apa-apa, jadi ada metode lain untuk membuat direktori di dalam direktori. Nah, ini saya keluar dulu dengan perintah cd -2. Ini keluar ke parent directory. Caranya adalah dengan mkdir dir1. Enter. Nah, lalu mkdir dir1/dir2. Ini untuk membuat direktori 2 di dalam direktori 1 ya teman-teman. Jika ingin membuat di dalam direktori 2, bisa masukkan perintah mkdir dir1/dir2/dir3. Nah, ini berarti saya akan membuat direktori 3 di dalam direktori 2 ya teman-teman. Kita enter. Lalu kita coba ls. Ini terdapat dir1. Saya masuk ke dir1. Lalu kita ls, dan di sini terdapat dir2. Lalu saya coba masuk ke dir2, lalu ls. Nah, ini ada dir3. Lalu saya coba masuk ke dir3, lalu ls. Nah, di sini pastinya masih kosong ya teman-teman. Lalu saya akan kembali ke home, ke cd lalu cd/home/.
home/user. Sekarang saya berada di home directory. Juga kita bisa melihat yang mana file directory dan juga yang mana file biasa. Itu dengan perintah ls-l. Nah, ini terdapat tanda atau objek seperti ini, dan ini kita punya file biasa dan juga file directory. Nah, ini kita punya file biasa dan juga file directory. Nah, jadi di sini kita bisa membedakannya. Kalau file directory itu pastinya objek depannya adalah D, yang mana artinya adalah directory. Jadi kita punya directory seperti ini dan kita ingin melihat detail dari setiap direktorinya atau detail dari setiap file yang ada pada Linux kita, itu bisa dengan ls-l. Nah, untuk melihat apakah file tersebut adalah directory atau bukan, itu bisa dilihat dari objeknya. Kalau depannya D, itu berarti di directory. Kalau bukan D, itu berarti file biasa. Contoh seperti ini, .txt, ini depannya tidak ada D, menandakan bahwa dia adalah bukan file directory. Nah, oke, langsung saja kita ke materi yang ke-8, yaitu perintah cp. Nah, cp merupakan perintah atau command yang digunakan untuk mengcopy. Nah, jadi cp itu singkatan dari copy, yang mana ini digunakan untuk mengcopy file atau directory atau menduplikasi ya teman-teman. Nah, kita akan membandingkan terlebih dahulu dengan file tampilannya atau cara mengcopy kita menggunakan aplikasi file. Ini kita cukup blok saja seperti ini, lalu kita klik kanan, lalu kita copy. Lalu kita bisa paste di directory mana saja, klik kanan, lalu paste. Lalu yang satunya juga. Nah, lalu ini muncul seperti ini. Lalu berbeda ketika kita menggunakan terminal, itu kita menggunakan cp. Kita akan menggunakan metode absolute path, sehingga kita cukup berada di directory ini saja untuk mengcopy file yang ada pada dokumen. Ini kita masukkan perintah cp dokumen halo1.txt, kemana kita akan mengkopinya. Saya akan mengkopinya ke home/user saya. Nah, lalu saya akan coba. Nah, sekarang saya akan coba yang halo 2 juga ya teman-teman. cp dokumen halo2.txt /home/nadia. Enter. Nah, lalu sekarang saya akan coba buat file baru lagi menggunakan perintah touch dokumen halo3.txt. Karena kita sedang berada di home directory, kita bisa menggunakan titik saja. Yaitu cp dokumen halo3.txt titik. Kita ls. Nah, ini sudah ada halo 1, halo 2, dan halo 3-nya ya teman-teman. Nah, lalu saya akan coba kita bisa mengcopy halo 1, halo 2, halo 3 secara bersama dengan perintah cp halo1.txt halo2.txt dan halo3.txt.
Lalu saya akan copy ke desktop. Desktop slash. Oke, enter. Nah, saya coba lihat pada desktop ls desktop. Nah ini sudah tercopy. Nah, sekarang misalnya nih kita punya file halo 1 sampai halo 100 dan kita ingin mengkopinya itu karena belakangnya sama dan kita ingin mengkopinya. Nah, itu karena belakangnya sama semua yaitu .txt, itu kita bisa menggunakan perintah cp lalu tanda bintang lalu .txt. Kita akan meletakkannya di mana? Saya akan letakkan di public. Enter. Nah, jadi secara otomatis halo 1, 2, dan 3 ini tercopy di directory public ya teman-teman. Kita coba lihat ls public. Nah, ini sudah tercopy semua ya teman-teman. Nah, lalu cara kita mengcopy directory ini, misal saya punya dir 1 slash itu saya ls dir 1 slash. Nah, itu kita bisa mengkopinya dengan menggunakan cp -r dir 1 slash dir 2. Nah, saya akan mengcopy ke slash home slash native slash user. Enter. Jadi saya ingin mengcopy dir 2 ini yang berada di dir 1 ini ke directory yang sekarang. Nah sekarang di sini dir 2 sudah berada di directory yang sekarang ya teman-teman. Oke, sekarang kita ke materi yang ke-9 yaitu perintah mv. Nah, mv ini merupakan perintah atau komen yang bisa digunakan untuk merename directory atau file ya teman-teman. Perintah mv juga bisa digunakan untuk memindahkan file. Oke, di sini saya punya file dengan nama halo 1 sampai halo 3 ya teman-teman. Nah, di sini saya akan mencoba untuk merename yang halo 1 dahulu. Nah, untuk identifikasi dari konfigurasi mv itu harus tulis file apa dulu yang akan diubah namanya. Misalnya halo1.txt lalu diubah menjadi nadia.txt. Jadi perintahnya mv halo1.txt lalu nadia.txt. Nah, file enter. Nah, filenya sudah terganti. Saya coba ls, maka sudah terganti menjadi nadia.txt. Nah, kita juga bisa menggunakan mv sebagai pemindahan file. Nah, contoh di sini terdapat file dengan nama halo2.txt dan halo3. Dan saya akan membuat file baru pada dokumen. Saya akan masuk terlebih dahulu di dokumen. Cd dokumen. Enter. Nah, saya akan touch dengan membuat nama halo4.txt. Lalu saya keluar. Oke. Saya akan membuat halo 4 ini berpindah ke directory di sini atau di seluruh file.
di sini. Itu jadi nanti halo 4 akan muncul di sini ya teman-teman. Nah, jadi perintahnya adalah mv dan kita akan menggunakan absolute path. Jadi memindahkan file yang ada di dokumen, yaitu mv dokumen lalu halo4.txt dan dipindah ke current directory atau directory yang sekarang. Karena saya sekarang berada di home atau home/user, maka nantinya halo4 ini akan berpindah ke directory di sini /home/user. Atau bisa juga dengan menggunakan titik saja. Nah, oke, halo4 ini sudah hilang di dokumen. Dan dia sudah ada di sini, di home directory. Menuju materi yang terakhir, yaitu perintah rm. Nah, rm ini merupakan singkatan dari remove. Namun, rm digunakan untuk menghapus file. Nah, lalu untuk menghapus directory bisa menggunakan mkdir ya teman-teman. Saya akan mencoba untuk menghapus nadia.txt dengan perintah rm nadia.txt. Enter. Nah, di sini sudah hilang. Coba ls. Nah, di sini nadia.txt sudah tidak ada. Nah, kita juga bisa menggunakan lambang bintang untuk menghapus keseluruhan file. Nah, contoh di sini saya ingin menghapus hello.txt dari 2 sampai 4, maka perintahnya adalah rm hello bintang.txt. Lalu lalu ketika saya ls, ini sudah tidak ada ya teman-teman. Semuanya sudah hilang karena menghapus semua file dengan nama hello. Nah, ketika ada kriteria file dengan nama hello di depan, maka file tersebut akan dihapus. Nah, sekarang saya akan mencoba untuk menghapus directory. Nah, di sini ada direct new. Nah, saya akan mencoba untuk menghapus direct new ini dengan perintah rmdir direct new slash. Nah, jika ada slash seperti ini, itu menandakan bahwa penamaan yang kita identifikasi ini merupakan directory atau folder. Nah, ini saya rmdir ini, yang mana rmdir ini singkatan dari remove directory. Ini saya enter. Oke, ketika saya ls, ini dia akan hilang ya teman-teman. Sekarang saya akan coba menghapus dir 1. Apakah bisa menggunakan rmdir dir 1? Tidak bisa, karena di dir 1 ini masih ada file, atau pada directory 1 ini masih belum kosong. Jadi syaratnya adalah kita harus menghapus isi dari directory 1 dulu. Nah, di dalam directory 1 ini ada directory 2, di dalam directory 2 ada directory 3. Jadi saya akan remove directory 3 terlebih dahulu dengan perintah rmdir dir 1 slash dir 2 slash dir 3, yang mana ini saya akan menghapus dir 3 yang berada di dir 2 yang berada di dir 1. Oke, enter. Nah, sekarang kita lihat apakah masih ada dir 3. Nah, ini sudah tidak ada ya teman-teman. Oke, sudah kosong. Nah, sekarang kita akan menghapus dir 2 dengan menggunakan perintah
rmdir tier 1/tier 2. Enter. Nah, kita coba lihat. Nah, ini sudah tidak ada, sudah kosong ya teman-teman. Nah, oke. Nah, sekarang kita bisa menghapus tier 1 karena sudah tidak ada file apapun. Nah, jadi bukan hanya direktori. Jika pada folder itu direktori masih terdapat file.txt atau file apapun itu, maka direktori tersebut tidak akan bisa dihapus. Nah, ini kita coba rmdir direktori 1/enter. Nah, oke. Di sini sudah hilang. Maka dir 1 akan hilang ya, teman-teman. Ini sudah hilang. Oke, sekian video dari saya. Terima kasih yang sudah menonton. Maaf apabila ada kesalahan kata baik disengaja maupun tidak disengaja. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.